Shalom dan pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari PLPL SMK Swasta Persiapan Pemaratan Siaga sedang melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah SMK Swasta Persiapan Pemaratan Siaga mengenai mata kuliah supervisi pendidikan. Bertanya mengenai mata kuliah kami supervisi pendidikan yang berjudul evaluasi dan program. Pertanyaan kami, Pak, bagaimana menurut Bapak mendefinisikan bagaimana itu pengertian evaluasi dan pengertian program? Menurut saya, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Itu dia namanya evaluasi. Kalau program adalah rancangan, struktur, desain, kode, skema, maupun bentuk lainnya dengan yang disusun sebagai alat ataupun alur logaritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Seperti itu ya, Pak? Iya. Selanjutnya, Pak, apa saja jenis evaluasi yang biasanya digunakan di SMK Swasta Persiapan Pemaratan Siaga dan bagaimana tujuannya masing-masing? Kalau di SMK Persiapan ada beberapa evaluasi pendidikan yang kita buat. Pertama yang namanya evaluasi diagnostik. Tujuannya untuk menelaah kelemahan siswa serta faktor dan penyebabnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita melaksanakan evaluasi selektif untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai kriteria program kegiatan tersebut. Terus ada lagi namanya evaluasi penempatan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tersebut sesuai dengan karakter siswa tersebut. Terus ada lagi evaluasi formatif, itu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pengajaran. Terus ada yang terakhir itu adalah evaluasi sumatif untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Bagaimana manfaat evaluasi dan pemanfaatan programnya juga, Pak? Oke, kalau manfaat dilaksananya program terus evaluasi, kalau program pendidikan di sekolah memiliki banyak manfaat baik bagi guru maupun bagi siswa maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa yang kami lakukan di sekolah ini. Pertama, manfaatnya satu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Program pendidikan di sekolah membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dua, ada pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Ini melalui program ini ataupun interaksi dengan teman sekelas, guru, siswa belajar untuk berkomunikasi, bekerja sama maksudnya, dan membangun hubungan yang sehat. Mereka juga belajar mengelola emosi untuk meningkatkan empati dan memecahkan konflik. Tiga, pembentukan karakter dan nilai. Program pendidikan seringkali menekankan pentingnya namanya karakter dan nilai-nilai moral seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama. Hal ini membantu siswa untuk menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Terus ada juga peningkatan peluang karir. Ini pendidikan yang baik membuka pintu untuk peluang karir serta yang lebih baik di masa depannya.
siswa yang memiliki pendidikan yang baik cenderung mudah menemukan pekerjaan yang memuaskan dan memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Terus yang kelima adalah peningkatan kesadaran budaya dan toleransi. Melalui pengajaran tentang budaya, sejarah, dan agama, siswa dapat meningkatkan dan memahami pemahaman yang baik tentang dunia maupun multikulturalisasi. Hal ini membantu mempromosikan toleransi, mengurangi prasangka, dan memperkuat koneksi sosial atau kohesi sosial. Terus ada lagi, ini ada yang terakhir namanya individu. Tadi kelima, ini keenam. Pendidikan memberdayakan individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil namanya keputusan tepat dalam kehidupan mereka. Hal ini membantu mereka untuk menjadi warga negara yang aktif, berkontribusi, dan membangun masyarakat. Dengan demikian, program pendidikan di sekolah memiliki dampak yang luas dan namanya berkelanjutan, tidak hanya bagi siswa maupun individu, tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Terus yang manfaat dilaksanakan evaluasi. Tadi kan program, sekarang evaluasi. Manfaatnya adalah penting dalam berbagai konteks maupun termasuk pendidikan, bisnis, pemerintahan, banyak lagi. Ada beberapa yang manfaat utama yang dilakukannya evaluasi. Pertama adalah mengukur namanya kinerja dan pencapaian. Hal ini membantu untuk menilai sejauh mana sebuah program ataupun kegiatan yang atau proyek mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sepakat ini membantu dalam mengukur kinerja dalam pencapaian tersebut. Mengetahui juga apakah sasaran yang ditetapkan telah tercapai. Jadi sebagai bahan untuk ketercapaian suatu proses yang telah dilakukan. Kedua adalah identifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi melalui evaluasi kegiatan ataupun kekuatan dan kelemahan dari suatu program, kegiatan dapat ditentukan dengan lebih jelas. Hal ini memungkinkan memahami apa yang telah tercapai atau apa yang telah berhasil diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi kita mengetahui apa yang telah dicapai atau apa yang telah dilaksanakan atau berhasil dapat dicapai atau perlu ditingkatkan lagi. Terus yang ketiga, pengambilan keputusan yang informatif. Evaluasi menyediakan data atau informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dengan memahami hasil evaluasi, pemangku kepentingan dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atau pencapaian yang diperlukan. Keempat adalah mendorong perbaikan berkelanjutan. Jadi selanjutnya evaluasi berguna atau bermanfaat untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Evaluasi yang teratur mendorong perbaikan berkelanjutan dalam program atau kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi. Dapat diidentifikasi peluang untuk inovasi atau peningkatan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Terus yang kelima, meningkatkan akuntabilitas. Evaluasi membantu untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan program atau kegiatan dengan mempublikasikan hasil evaluasi. Pemangku kepentingan dapat memahami kinerja dan kontribusi dari suatu program atau kegiatan. Terus yang keenam, memotivasi dan memberdayakan peserta. Jadi evaluasi yang positif dapat meningkatkan motivasi peserta program atau kegiatan ini karena evaluasi yang baik mengakui dan memperluas prestasi serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pertumbuhan dan pengembangan. Terus yang ketujuh,
menjamin efisiensi penguasaan sumber daya. Evaluasi membantu untuk menjamin efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti waktu, ruang, dan kinerja, serta dengan memakai apa saja bekerja dengan baik atau apa yang tidak, sumber daya dapat dialokasikan. Jadi tadi kita harusnya tahu sumber daya kita juga apa yang perlu dengan efektif atau untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, evaluasi memiliki peran yang krusial dalam memastikan keberhasilan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dan dalam berbagai konteks dan bidang kegiatan. Baik, di sini saya Pak ingin bertanya lagi yang keempat itu Pak, bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program terhadap sekolah ini Pak? Oke, di sekolah ini dilaksanakan program itu adalah sebelumnya suatu program itu direncanakan. Kita rencanakan itu adalah di awal tahun pembelajaran. Itu sekitar bulan 7 dan 8 sebelumnya kita rencanakan dalam 1 tahun kurun waktu. Nah, di situ kita akan menyusun program setelah kita dikombinasikan dengan kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini baru kita ikut ajak semua yang berkompeten di sana, baik dari bagian kesesuaian, bagi dari kurikulum, dari sarana prasarana. Kita satukan pendapat kira-kira program untuk 1 tahun pembelajaran. Apa saja yang akan kita tuangkan di sana, semua dilaksanakanlah namanya suatu namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi digunakan di mana tidak mengurangi titik kelemahan ataupun efisiensi daripada program yang akan kita laksanakan. Nah, setelah direncanakan program itu, kita sembari dalam perjalanan waktu kita ukur dia gimana kira-kira di bulan pertama kesesuaian enggak, atau kinerjanya dalam bulan pertama sampai kurun waktu 1 tahun itu kita ukur, atau juga boleh ada namanya program jangka 5 tahun, tapi di setahun ini kita lihat ukur tahun pembelajaran apa sudah berjalan enggak di kurun waktu di bulan katakanlah di 1 bulan udah berjalan, kira-kira ada kekurangan, kita ukur kira-kira kekurangannya ini baik terhadap gurunya maupun siswanya. Program yang kita laksanakan yang komprehensif tadi berjalan atau tidak. Nah, jadi kalau terjadi namanya ketidaksesuaian, kita adakan namanya identifikasi. Kita identifikasi dia, kira-kira apa kelemahan dan kekuatannya. Kita pakai namanya analisis, namanya SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Nah, ini kita lihat kenapa tidak jalan program ini. Dari sana baru kita akan juga ambil keputusan, langkah-langkah untuk perbaikan daripada program atau evaluasi tersebut. Nah, setelah kita buat, kita ajaklah yang berkompeten atau yang ketidaksesuaian tadi, kita ajak namanya boleh kita laksanakan supervisi klinik, artinya kita adakan namanya pertemuan supaya kita dorong bukan hanya dari pihak manajemen kepala sekolah, tetapi seluruh warga yang tidak kesesuaian tadi atau ada masalah tadi, kita dorong untuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, setelah diadakan namanya pendorongan di dalam itu, kita evaluasi lagi, berkelanjutan lagi di bulan kedua. Apakah sudah sesuai? Kalau masih belum sesuai, kita mintakan lagi ini kesesuaiannya. Nah, dalam contohnya mungkin dari cara mengajarnya, kita adakan atau dalam metode pembelajarannya, atau dari namanya modul ajarnya udah sesuai enggak dengan program yang kita disusun. Setelah itu barulah kita adakan perbaikan dengan melaksanakan namanya supervisi klinik tadi.
Nah, setelah itu aja dia supaya berkelanjutan tadi. Terus kita juga perlu supaya ini jangan menjadi besar kita semuanya, ataupun supaya menyeluruh perbaikannya. Ini kami sudah lakukan, ini kita namanya ada akuntabilitas, kita semua pemangku-pemangku kepentingan ataupun yang berkepentingan di sana kita informasikan. Barulah kita namanya memotivasi, perlu motivasi supaya dia lebih segar lagi dalam melaksanakan, atau lebih katakanlah lebih menggunakan hatinya dalam perbaikan tadi atau evaluasi tadi, mendorongnya dengan kita berikan motivasi. Artinya kita tidak lebih kepada punishment atau penghukuman, tetapi kita memotivasi. Apanya memotivasi? Karena ini adalah menyangkut semua secara komprehensif, menyangkut seluruh warga sekolah. Terus kita juga lihat apakah di dalam program tersebut atau sekolah tadi yang kita termasuk dalam proses pembelajaran ini ada enggak ketidaksesuaian, atau lebih detail lagi ke efisiensi, bagaimana dia melakukan efisiensi sehingga mengena serta efektif terhadap siswa tersebut. Jadi kolaborasi dibutuhkan baik kepada gurunya, kepada siswanya, sehingga tercapailah suatu namanya peningkatan di dalam sekolah. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya ambil contoh tadi di dalam proses pembelajaran. Lalu Pak, ini juga kami bertanya, bagaimana evaluasi program dilakukan untuk memastikan program yang dijalankan mencapai tujuannya? Oke, kita satu adalah penetapan tujuan evaluasi itu program tersebut. Jadi kita buat langkah-langkahnya. Pertama adalah menetapkan tujuannya, evaluasi yang jelas. Ini program kita laksanakan, kita akan laksanakan evaluasi dulu. Jadi mereka paham sehingga tahu, oh berarti ada suatu kalender atau suatu penetapan tanggal untuk melaksanakan evaluasi tersebut. Nah, baru kita buatnya ini secara harus spesifik, detail, terstruktur, dan berbasis waktu. Jadi smart. Artinya ini kita laksanakan ini akan kita evaluasi di bulan ini, tanggal ini, jelas. Jadi dia pun nanti pada saat tersebut sudah siap bahwa ini semua berjalan dan bisa harus mencapai tujuan. Jadi tujuan, goalnya jangan lupa. Oke, jadi artinya dengan goal atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Jadi misalnya contohnya ini goalnya udah ditetapkan nih, setelah direncanakan, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi. Jadi evaluasi inilah kita lakukan kira-kira sesuai enggak. Nah, baru kita adakan pemilihan. Namanya pemilihan metode evaluasi. Jadi evaluasi apa yang cocok untuk masalah ini. Untuk masalah namanya misalnya terhadap siswa, evaluasi ataupun kepada guru tadi. Nah, jadi jelas pemilihan metode evaluasi. Jadi kita harus memilihnya sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Jangan pula kita buat nggak tersedia tapi kita adakan, seperti psikologi, mana belum kita punya yang spesifik, kita berdayakan apa yang bisa, contohnya BK. Nah, seperti itu. Terus ada lagi yang ketiga, kita kembangkan instrumen evaluasinya. Biasanya ala ukur kita hanya segini, tapi kita kembangkan kira-kira yang belum termuat dalam evaluasi ini, sehingga berkembang dan berkelanjutan. Dan juga harus relevan dan dapat diadakan sesuai dengan tujuan evaluasi. Terus yang keempat, pengumpulan data. Jadi data itu jelas, nggak ada yang artinya tidak terlihat. Kalaupun nggak terekam, berarti kita harus coba lagi lebih mengembangkan instrumen lagi.
Oke, dengan metode instrumen evaluasi yang telah dipilih. Jadi kalau instrumen ini kita pilih, kita kembangkanlah. Kira-kira ada yang belum termuat, kita kembangkan. Tapi kalau ini kita evaluasi. Tetap itu namanya tujuan perbaikan daripada suatu rancangan evaluasi. Terus kelima, kita harus analisis datanya. Datanya sudah valid nggak? Sudah sesuai nggak? Ataukah masih ada yang belum terekam nggak? Jadi kita harus analisis secara baik ataupun menggunakan teknik analisis yang statistik ataupun kualitatif sesuai dengan penafsiran data dengan yang benar. Terus ada yang keenam itu interpretasi hasil. Jadi kita harus interpretasikan hasil analisis tadi dan menganalisis sejauh mana kira-kira program pencapaian tujuannya. Kira-kira sudah tercapai nggak tujuan yang akan kita capai atau kita lakukan program tersebut. Nah, jadi program yang sudah disusun kita harus ukur kira-kira sudah tercapai dengan baik. Terus setelah diukur dengan baik, kita ambillah suatu keputusan yang tentang langkah-langkah dan langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan. Terus yang ke-8, ini perlu mengkomunikasikan. Jadi komunikasikan hasil evaluasi kepada semua pemangku kepentingan, baik yang bermasalah ataupun kepada seluruhnya, sehingga ada namanya perbaikan-perbaikan yang akan diharapkan dengan komunikasi yang telah dibuat dengan baik. Terus ada lagi penerapan perbaikan. Jadi terapkan. Ini loh yang akan kita laksanakan perbaikan terhadap program yang ataupun evaluasi yang telah program yang telah dilaksanakan, yang telah direncanakan, program telah disusun, yang sudah dievaluasi, kita tetapkan penerapkan namanya perbaikan-perbaikan, serta kita tetap harus evaluasi yang berkelanjutan. Jadi terus berlanjut. Jangan hanya ini kayaknya udah puas terhadap itu. Kita harus kembangkan dan adakan perbaikan yang Seberapa sering program-program di sekolah dievaluasi dan apa kriteria yang digunakan untuk evaluasi tersebut? Oke, jadi yang jelas di sekolah ini akan diadakan evaluasi baik dalam bulan berjalan, tetapi seringnya kita adakan juga di waktu dilaksanakan program per 3 bulan. Nah, 3 bulan kita evaluasi apakah sudah berjalan, per 3 bulan lagi, per triwulan lagi ya bisa kita lakukan evaluasi. Kira-kira sudah sesuai enggak? Oke ya. Jadi kita lihat dulu. Setelah kita tetapkan namanya, kita pilih evaluasi yang digunakan, kita kembangkan instrumen, kita serahkan kepada semua pihak yang berkompeten atau berkepentingan. Jadi pertama contohnya kita ajak semuanya duduk bersama, kita beritahu kepada mereka inilah metode evaluasi kita gunakan. Nah setelah kita beritahukan, baru kalau kita buatlah instrumen. Ini instrumen akan kita sebar kepada semuanya. Contohnya misalnya ketersesuaian namanya modul ajar terhadap dia membuat modul ajar ya. Dulu namanya RPP, rancangan pembelajaran dibuatnya. Setelah itu instrumen ini kita sebar kepada mereka. Ini instrumennya. Kira-kira udah cocok nggak? Ya. Setelah itu, setelah kita buat nama instrumen tadi, sudah itu baru kita sepakati bersama akan kita adakan namanya supervisi. Kita ajak duduk bersama, kita tentukan namanya metode dan pelaksanaan evaluasi. Setelah itu kita buat instrumen yang setelah kita saat pemilihan namanya pembuatan instrumen, barulah kita kumpulkan data. Jadi kita lakukanlah namanya penggunaan sesuai dengan metode instrumen kita tadi. Ini akan kita laksanakan. Barulah diadakan namanya supervisi.
setelah kita adakan supervisi, ya pendekatan supervisi tadi, barulah kita namanya adakan analisis, ya kita buatin analisa data, bagaimanakah sudah sesuai enggak ketersesuaian antara instrumen ini dengan pelaksanaan dalam pelaksanaan daripada pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah itu baru kita buatlah interpretasi hasil, kita analisis, barulah diambil keputusan bersama-sama dengan daripada pemangku berkepentingan, termasuk yang ada permasalahan tadi. Ini loh, ini harus kau perbaiki ke depannya. Tapi kita upayakan pendekatannya, dia yang mengutarakan, setelah dia baca nama instrumen ini, tidak sesuai, dia memutuskan melaksanakan perbaikan. Sehingga kita lebih mengetahui. Karena bukan dari kita, tapi dari orang tersebut membuat suatu pemecahan terhadap masalahnya, baru setelah itu kita samakan persepsi untuk perbaikan yang berkelanjutan, kurang lebih seperti itu. Jadi 3 bulan. Tetapi kalau ada yang urgent, bisa kita laksanakan namanya suatu perbaikan. Ya, contohnya mungkin misalnya tiba-tiba ada pembulian, kita udah buat instrumennya, ada di sekolah tersebut berjalan. Ini harus kita suatu reaksi cepat. Jadi boleh dia secara urgent, tapi kalau visinya urgent, tapi kalau evaluasinya kita buat per 3 bulan, kurang lebih seperti. Pertanyaan berikutnya, Pak, apa saja contoh kebijakan yang berhasil meningkatkan kualitas program pendidikan di sekolah kita ini? Oke, ada kita peningkatan pendanaan pendidikan. Jadi contohnya kebijakan berhasil meningkatkan kualitas. Ketika kita anggap kurang misalnya dana untuk peningkatan atau evaluasi serta perbaikan di sekolah ini, perlu kita menggalang dana. Nah, kita buatlah suatu, tapi sebelumnya kita beritahukan ini ada namanya peningkatan terhadap pendanaan, ya, untuk mengejar fasilitas kualitas untuk perbaikan daripada pihak sekolah, gitu loh. Terus ini tadi pertanyaannya, coba diulang lagi ya, tadi saya udah. Pertanyaannya, apa saja contoh kebijakan yang berhasil meningkatkan kualitas program pendidikan? Oke, contohnya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekarang ini kan tadi saya sudah jelaskan peningkatan pendanaan untuk perbaikan fasilitas. Kalau tidak mencukupi dana-dana yang tersedia, ya kan. Yang kedua, contohnya standar dari pendidikannya. Kira-kira saat ini kan sudah kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana ini supaya mengena kepada semua lapisan, mereka paham. Nah, jadi kita buat suatu standar pendidikan yang tegas kepada mereka. Ini harus terlaksana dengan baik. Bagaimana kita dorong, kita upayakan. Cara mengupayakannya, bila perlu kita datangkan instruktur untuk melatih mereka supaya ini terlaksana dengan baik. Baik dari kesiapan daripada instrumennya atau modul ajarnya, terus ada dari kesiapan dalam pembelajarannya, mereka tahu konsep-konsep daripada kurikulum yang namanya berkembang ini, termasuk sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi terus itu juga kita terus latih. Kira-kira belum cukup lagi, kita kembangkan lagi. Kita adakan namanya pengembangan gurunya, baik kita kirim kepada balai-balai besar. Dalam hal ini kita memakai balai-balai besar untuk dia dilatih lagi. Terus pendidikannya, terus ini harus kan sekarang apalagi kurikulum Merdeka itu inklusif katanya, pendidikan inklusif. Berarti harus semua harus mendapatkan kesempatan, ya. Terus ini harus kita laksanakan mereka itu inklusi,
pendidikan inklusif yang mengena untuk semua lapisan daripada siswa. Jadi siswa itu harus, supaya ini tercapai pendidikan inklusif ini, ya gurunya harus dilatih, dikembangkan, bila perlu gimana dinaikkan uang untuk mereka siap menerima perubahan atau perbaikan yang ada. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan berikutnya itu, bagaimana kebijakan pendidikan yang diterapkan di sekolah ini mempengaruhi perencanaan program pendidikan? Kebijakan pendidikan diterapkan, sekolah mempengaruhi perencanaan pendidikan itu ya, menetapkan kita harus menetapkan arah dulu, tujuan dari program prioritas yang harus diikuti oleh semua pemangku kepentingan ataupun warga sekolah, sehingga ini berjalan. Jadi kita harus rencanakan dan tetapkan arah tujuan yang jelas. Nah, jadi penetapannya baru melaksanakan kurikulum standar sekarang ini kurikulum mereka belajar, terus integritas teknologi dan pembelajaran, mereka bisa nggak mampu untuk menggunakan namanya teknologi dalam pembelajaran tersebut, serta kemampuan relevan baik dalam hal ini karena mereka adalah SMK, banyakkan keterampilan untuk mengasah keterampilannya, mereka harus siap bisa dibelajarkan katakan dikembangkan ke balai besar atau ke industri. Jadi banyak juga baik dari siswa juga ada yang magang ke industri. Ini gunanya supaya mereka siap untuk diserapkan sebagai diterima di industri tersebut. Jadi evaluasi yang kita rancang ini harus jelas, mengena kepada semuanya dan dapat dilaksanakan untuk perbaikan daripada sekolah tersebut. Baik Pak, di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya, yang dimana pertanyaan saya, bagaimana proses pembuatan kebijakan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan masyarakat? Caranya kita undang bersama, duduk bersama, ya. Kita tentukan sama-sama arah dan tujuannya, baru kita sepakati. Jadi sesuai dengan arah kebijakan dari pemerintah, ya, dan keinginan daripada seluruhnya. Di mana SMK itu adalah siap kerja, artinya siap kerja. Bagaimana ini siap kerja? Programnya ini kita buat, dirancang dengan demikian lagi supaya anak-anak nantinya tamatannya bisa kerja. Jadi kita susun, kita libatkan semua unsur yang ada, pemangku kepentingan, baik dari pengelola yayasan, baik dari kepala sekolah, guru-gurunya, serta masyarakat. Kira-kira seperti arah tujuan jelas. Baru kita integrasikan, baru kita buat bila perlu apa hasil dari tersebut kita tuangkan dalam satu kesepakatan bersama, baru kita laksanakan, baru dievaluasi serta berkelanjutan. Saya akan melanjutkan pertanyaannya, yang dimana pertanyaan kami, bagaimana proses pembuatan kebijakan pendidikan yang melibatkan pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan masyarakat? Artinya kalau kita mau libatkan mereka, kita ajak mereka duduk bersama membahas segala apa arah kebijakan yang akan kita laksanakan sesuai dengan program tahun ajaran. Nah, dengan mengkombinasikan dengan arahan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, ini loh, kementerian akan melaksanakan namanya program seperti tahun ini namanya kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana supaya bisa terserap kepada gurunya, kepada siswanya, kita jelaskan dengan baik. Setelah kita jelaskan, kita tentukan arah yang jelas, apa harus yang akan kita lakukan ke depan. Kita susun namanya program atau rancangan dalam 1 tahun ke depan. Setelah itu kita siapkan instrumennya, apakah instrumen ini sudah sepakat untuk hal instrumen ini. Setelah itu baru kita kaji, kita evaluasi, dan berkelanjutan. Kalau memang kira-kira merasa perlu, kita ajak namanya konsultan publik untuk menentukan ini bila perlu, bila diperlukan. Tetapi kalau memang tidak diperlukan, kita cukup hanya pemangku kepentingan itu melaksanakan program yang telah kita susun bersama. Demikian.
Baik Pak, pertanyaan yang terakhir, bagaimana kebijakan pendidikan dapat diadaptasi untuk menanggapi tantangan dan perubahan dalam dunia pendidikan? Ya, kalau kita terhadap tantangan perubahan itu, namanya berubah. Itu wajar saja perubahan yang timbul arah kebijakan dari pemerintah. Baik dari kurikulumnya, baik dari arah bagaimana percepatan pendidikannya, atau percepatan daripada tamatannya untuk menjadi katakanlah bekerja. Kita harus punya satu metode. Nah, kita ajak semua tadi pemangku kepentingan, ini loh arah kebijakan, kita tuangkan, kita rembukan bersama arah tujuannya. Untuk menjawab itu, kita buat analisa. Kita selama ini di sekolah menggunakan, setelah ada satu kebijakan itu, kita buat namanya analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Bagaimana, apakah kira-kira kekuatan, kelemahan kita atau ancaman serta tantangan ini bisa kita jawab. Setelah itu kita uraikan, kita buat instrumen, kita bagikan, kita rapatkan, kita rembukan. Kalau memang bisa, kita buat suatu tujuan yang jelas, kita sepakati bersama. Kita tentukan kira-kira apa-apa saja langkah-langkah perbaikan yang akan ataupun untuk menjawab tantangan atau perubahan ini. Saat ini contohnya kita laksanakan seperti kurikulum Merdeka Belajar. Kita sudah ditetapkan pemerintah pelaksana kurikulum Merdeka Belajar di SK-kan di kementerian. Nah, ini belum mengena apa yang harus kita laksanakan, kita ajak rembuk bersama. Berarti kita harus dilatih, dikembangkan. Nah, kita laksanakan pengembangannya. Kira-kira kapan? Kita susun jadwal yang jelas. Kita buat suatu permintaan, barulah kita coba. Nah, sekarang tantangan perubahan lagi bahwa tamatan itu bisa bekerja di luar negeri. Nah, kita buat bagaimana langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut. Inilah namanya bahwa setiap perubahan itu pasti ada tantangan yang harus kita jawab. Baik dari pihak sekolah maupun dari yayasan maupun dari semua warga sekolah, supaya bisa menjawab dengan baik. Berarti kita harus duduk bersama, kita suatu tentukan arah sesuai dengan arahan dari perubahan tersebut. Barulah kita ambil namanya analisis datanya, dibuat instrumennya, dikembangkan dan dievaluasi serta berkelanjutan. Demikian yang bisa saya paparkan terhadap namanya evaluasi serta namanya rancangan program daripada mata kuliah supervisi pendidikan. Terima kasih.